Selamat pagi, saya akan melanjutkan pembahasan tentang uh, accounting for price level changes, dan dalam video ini saya akan mengilustrasikan bagaimana penerapan 3 metode price level accounting atau current value accounting dalam penyesuaian terhadap laporan keuangan. Baik, saya akan share screen saya untuk kemudahan kuliah ini. Oke, mari kita lihat aplikasi dari price level accounting dalam melakukan penyesuaian terhadap historical cost. Oke, kita gunakan contoh sebuah perusahaan yang namanya Entrepreneur Limited. Perusahaan ini didirikan 1 Januari 2001 dengan modal sebesar $3.000. Kita gunakan dolar di sini, tandanya pound, tapi saya terbiasa menggunakan dolar. Bisnisnya adalah jual beli second hand komputer. Dia beli komputer second hand lalu dijual lagi. Nah, pada tanggal 1 Januari 2001, perusahaan membeli 6 komputer dengan harga $500 sebiji, lalu menjualnya lagi pada tanggal 15 Januari. 15 Januari dijual lagi dengan harga $900 satu buah. Kemudian berikut ini data-data harga sepanjang tahun 2001 antara 1 Januari sampai 31 Januari. Pada 1 Januari kita gunakan ini sebagai basis. Dengan demikian untuk price level, untuk price index ini menjadi basisnya 100. Lalu pada tanggal 15 Januari, kembali lagi, ingat lagi ya, price index ini, consumer price index ini didasarkan pada rata-rata harga barang-barang dan jasa dalam suatu negara. Ya, jadi misalnya kita gunakan basis Januari 1, kita berikan indeks 100, lalu pada tanggal 15 Januari terjadi kenaikan rata-rata harga. Setelah kita hitung, terjadi indeksnya adalah pada 15 Januari CPI-nya adalah 112, lalu pada 31 Januari CPI-nya 130. Anda bisa membuat CPI Anda sendiri menggunakan rata-rata harga barang-barang yang mirip dengan barang yang sedang digunakan untuk dilaporkan, barang-barang yang dilaporkan, atau Anda juga bisa gunakan CPI, Consumer Price Index, yang dilaporkan oleh sebuah negara, misalnya oleh Bank Indonesia atau oleh Departemen atau Kementerian Ekonomi. Ya. Kita lihat, saya tidak tahu di sebuah negara apakah mereka punya CPI untuk barang-barang yang berbeda. Tapi Anda perlu gunakan CPI, ambil CPI untuk menentukan indeksnya ini ya. Jadi pada 31 Januari, CPI-nya adalah 130. Nah, ini adalah replacement cost, dan saya sudah terangkan pada video pertama saya apa itu replacement cost. Kalau Anda akan mengganti komputer yang sekarang, Anda cek harganya di pasar, berapa harganya, barang persis sama, spek sama. Pada tanggal 15 Januari ternyata replacement cost-nya itu 610, dan pada 31 Januari ternyata replacement cost-nya 700. Ya. Kemudian untuk net realizable value, pada tanggal 31 Januari itu adalah tanggal di mana laporan keuangan akan dibuat. Jadi pada tanggal 31 Januari, untuk barang-barang yang masih ada, ya, barang-barang yang masih ada, berapa sih nilainya, nilai pasarnya? Kita bisa gunakan net realizable value. Nah, net realizable value itu adalah kalau barang yang ada ini dijual, harganya berapa? Oh, ternyata harganya kalau barang itu akan dijual pada tanggal 31 Januari 900. Ini adalah net realizable value. Oke, dengan data ini kita akan pertama siapkan dulu statement of comprehensive income dan statement of financial position menggunakan historical cost accounting. Nah, di bagian bawah dari figur 41,
ada perhitungannya. Jadi nanti kita akan referensi ke sini, kita akan lihat perhitungannya ini, tapi mari kita mulai dengan melihat historical cost accounting dulu. Jadi ini adalah Excel saya. Jadi kita akan fokus di sini dulu. Ini adalah untuk statement of comprehensive income. Jadi sales dia menjual barang pada tanggal berapa? Pada tanggal 15 Januari, ya. Pada tanggal 15 Januari menjual barangnya barang terjual pada tanggal 15 Januari, ya. 15 Januari barangnya terjual sini ya. Seharga 900 sebiji sebuah. Jadi 900 kali 3. Jadi penjualannya, harga jualnya adalah 2.700. Nah, ini proses pelaporan menggunakan model yang ada di UK, tapi tidak apa, prinsipnya juga sama. Ya. Lalu opening inventory tentunya tidak ada karena perusahaannya baru. Perusahaannya membeli berapa komputer? 6 komputer seharga 500 biji. Jadi 600 kali 5, 3.000. Nah, pada akhir Januari 31 sudah laku 3 pada tanggal 15 Januari, berarti sisa 3. Jadi 3 kali harga sebiji historical cost ya. Harga beli dasarnya adalah 500. Jadi closing inventory-nya adalah 1.500. Adjustment ya terhadap sales itu tidak ada karena ini mengenai historical cost accounting. Jadi dengan demikian cost of sales-nya adalah 1.500, selisih antara pembelian dikurangi dengan ending inventory, berarti yang keluar terjual itu 1.500 ya. Ya, ini juga bisa dihitung sebagai 3 buah yang terjual kali 500. Tidak ada holding gain karena tidak ada perubahan nilai yang diperhitungkan dalam historical cost accounting. Dengan demikian profitnya adalah 1.200. Nah, sekarang mari kita lihat kalau kita akan menyerapkan current price level ya. Current price level accounting ya. Oke, kita lihat dulu sales-nya. Ya, kita lihat dulu sales-nya. Sales-nya itu ada berapa yang terjual? Ya, sales-nya ada 3 yang terjual dengan harga 900 sebuah. Dengan demikian nilai penjualannya adalah 2.700 kalau pakai historical cost accounting, tapi ini harus disesuaikan dengan perubahan indeks harga. Nah, penjualannya itu terjadi pada tanggal 15 Januari dan tanggal pelaporannya adalah tanggal 31 Januari. Jadi kita perlu melihat perubahan harga menyesuaikan dengan perubahan harga-harga barang dari 15 Januari ke tanggal 31 Januari. Dengan demikian, rumusnya adalah 2.700 kali 130 dibagi 112. Ini indeksnya. Ya, 2.700 dikalikan 130 bagi 112, dapatnya adalah 3.134 ya. Ini dia. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan purchases? Ya, pembelian. Pembelian kembali lagi total yang dibeli adalah 6 kali 500 jadi 3.000 historical cost-nya, tapi ini perlu disesuaikan dengan perubahan harga, yaitu perubahan harga dari tanggal dibeli, indeksnya adalah 100, ke tanggal pelaporan. Tanggal pelaporannya 31 Januari, indeksnya 130. Jadi perlu disesuaikan. 3.000 dikalikan dengan 130 per 100. Indeks 130 adalah indeks pada tanggal 31 Januari, dan 100 adalah indeks pada tanggal 1 Januari. Jadi purchases-nya itu setelah disesuaikan dengan inflasi adalah 3.900. Bagaimana dengan closing inventory? Closing inventory itu ada 3 yang tersisa dengan harga beli 500, jadi historical cost-nya adalah 1.500. Nah, ini 1.500 ini perlu disesuaikan dengan perubahan indeks harga dari indeks harga di 1 Januari ke indeks harga di tanggal pelaporan, yaitu 31 Januari. Naik dari 100 ke 130. Ya, jadi kita buat penyesuaian 1.500 dikalikan dengan
130 per 100. Dapatnya adalah closing inventory-nya 1950. Nah, dalam kasus ini kita tidak ada cost of sales adjustment, ya. Tidak ada cost of sales adjustment, yang ada adalah cost of sales. Cost of sales ini adalah selisih antara purchase dan closing inventory. Jadi ini yang terjual setelah disesuaikan dengan perubahan-perubahan indeks harga. Jadi cost of sales-nya adalah 1950. Ya, kita hitung profitnya, sales minus cost of sales, dapatnya profit sebesar 1184. Anda lihat di sini, dengan menggunakan historical cost accounting, ya profitnya itu overstated ya. Kenapa? Karena historical cost accounting tidak memperhitungkan adanya perubahan harga, tingkat harga atau price level changes. Oke, mari kita lihat ke replacement cost accounting. Ya, replacement cost accounting, sales-nya tetap menggunakan penjualannya, yaitu 3 unit kali 900 per unit, ya sales-nya 2.700. Purchases-nya juga tetap menggunakan harga belinya, yaitu 6 unit kali 500 tiap unit, dapatnya 3.000. Closing inventory-nya juga sama, ya. Closing inventory-nya juga sama, 1.500, artinya 3 unit dikalikan dengan 500, ya, jadi 1.500 unit. Tapi ada cost of sales adjustment yang harus dilakukan. Nah, cost of sales adjustment ini dihitung sebagai berapa unit yang terjual, ya, jadi ada 3 unit yang terjual, dikalikan dengan indeks harga pada tanggal penjualan, ya. Jadi, 3 unit yang terjual, ya sorry, bukan indeks harga, 3 unit yang terjual dikalikan dengan harga replacement cost, harga penggantian pada tanggal penjualan. Harga penggantian pada tanggal penjualan adalah 610. Ya, 610. Jadi 3 unit kali harga penggantian 610 dikurangi dengan 3 unit, ya, 3 unit dikalikan dengan harga beli, ya. Jadi harga belinya 500 kali 3 unit, ya, dan harga penggantian 3 unit kali 610. Jadi ini penyesuaiannya. Jadi 3 kali 610 kurang 3 kali 500. Berarti ada penyesuaian terhadap cost of sales barang yang terjual, harga pokok, penyesuaian terhadap harga pokok barang terjual sebanyak 330. Dengan demikian cost of sales itu adalah 3.000 kurang 1.500, jadi 1.500 ditambah 330, sebanyak 1.830. Nah, kita bisa hitung profit sekarang. 2.700 kurang 1.830, berarti profitnya hanya 870. Ya. Kembali, saudara-saudara lihat bahwa dengan menggunakan current purchasing power dan replacement cost accounting, profit itu lebih rendah dibanding historical cost accounting profit. Bahayanya menggunakan historical cost accounting, kita akan bisa menentukan untuk mendistribusikan lebih banyak dividen, padahal kapasitas operasi kita justru yang tergerus. Jadi perbedaan ini yang didistribusikan dalam bentuk dividen ternyata mengambil kapasitas operasi berdasarkan purchasing power. Jadi purchasing power kita itu justru turun karena sudah diambil dan didistribusikan sebagai dividen. Kemudian net realizable value accounting, sales tetap sama, 900 kali 3 jadi 2.700. Purchases juga sama, 600 kali 500, 6 unit kali 500. Closing inventory tetap sama, 3 unit kali 500. Tidak ada perubahan atau penyesuaian terhadap cost of sales, sehingga cost of sales-nya sama dengan historical cost accounting. Tetapi dalam net realizable value accounting ada holding gain, atau di sini disebut juga dengan unrealized profit, ya. Unrealized profit. Jadi unrealized profit atau holding gain, unrealized holding gain itu sama, ya. Kenapa unrealized? Realized karena kan belum dijual. Ya.
ada barang-barang yang masih dipegang yang ternyata belum dijual, tapi sudah ada unrealized profit. Belum dijual, harga penjualannya kalau dijual sekarang sudah naik. Jadi sudah ada profit tapi belum belum direalisasikan karena masih ditahan. Oke, bagaimana menghitung holding gain atau unrealized profit? Perhitungannya adalah 3 unit yang dijual, ya, 3 unit yang dijual dikalikan dengan harga kalau itu dijual pada tanggal pembukuan 31 Januari. Jadi 3 unit yang masih ditahan, sorry bukan dijual ya, 3 unit yang masih ditahan, apabila dikalikan dengan harga penjualan kalau dijual sekarang 900, maka maka net realizable value-nya itu adalah 2.700 ya, 3 kali 900. Tetapi itu kalau dijual. Tapi karena masih dipegang, jadi nilai dasarnya itu yang sudah dibayar dulu yaitu 3 kali 500 yaitu 1.500 ya. 3 kali 500 atau 1.500. Dengan demikian 2.700 kurang 1.500 dapatnya adalah 1.200. Ini adalah unrealized holding gain ya. Saya taruh sini ya. Jadi 3 yang masih dipegang, masih di inventory, dikalikan dengan harga jual sekarang 900 kalau dijual, tapi tidak dijual, jadi belum terrealisasi. Jadi unrealized. Dikurangi dengan 3 unit dan sudah dibayar pada waktu beli seharga 500 ya. Jadi ini adalah 2.700, ini 1.500, berarti selisihnya sebanyak 1.200 itu adalah gain yang belum terrealisasi, unrealized gain atau disebut dengan holding gain ya. Dengan demikian profit dalam net realizable value accounting itu adalah 2.700 dikurangi dengan cost of sale ya, dikurangi dengan cost of sale. Jadi ada sudah ada profit 1.500 tapi harus ditambah lagi dengan unrealized holding gain. Jadi profit di sini adalah 2.400. Dalam net realizable accounting ini sudah termasuk dengan unrealized gain. Tetapi dalam pelaporannya di dalam laporan keuangan ini tidak dimasukkan dalam laporan profit, tapi ini dianggap sebagai bagian dari comprehensive income. Ya. Jadi 1.200 ini adalah bagian dari comprehensive income, unrealized gain, yang biasanya tidak dipakai sebagai dasar untuk pendistribusian profit dalam bentuk dividen. Pendistribusian profit dalam bentuk dividen didasarkan pada profit aslinya yaitu 2.700 kurang 1.500. Oh, yaitu 1.200 ya. Oke, itu sehubungan dengan statement of comprehensive income. Saya sudah tunjukkan bagaimana historical cost accounting itu disesuaikan ke current purchasing power, sesuaikan ke replacement cost, dan disesuaikan ke net realizable value accounting. Saya akan tunjukkan sekarang bagaimana penyiapan statement of financial position menggunakan historical cost accounting, lalu bagaimana itu disesuaikan ke current purchasing power, ke replacement cost accounting, dan ke net realizable value accounting. Nah, kita lihat. Untuk historical cost accounting, kita mulai dengan current asset. Ya, kebetulan perusahaan ini tidak punya fixed asset yang lain, hanya inventory komputer second hand-nya, jadi lebih sederhana. Oleh karena ini digunakan sebagai contoh saja. Untuk inventory, karena ada tersisa 3 komputer, 3 unit, dikalikan 500 harga belinya atau historical cost-nya, jadi inventory senilai 1.500. Cash on hand itu adalah ada 3 unit, dan dijual dengan harga 900 kalau Anda ingat ya. Dengan jual harga 900 berarti cash on hand 3 kali 900 2.700. Nah, kita lihat selisihnya. Kita punya inventory 1.500, kita punya cash on hand, berarti kapital yang ada sekarang adalah 4.200. Istilahnya dalam pembukuan UK itu adalah capital use 4.200. Modal aslinya adalah 3.000.
Yang modal aslinya adalah 3.000. Jadi kelihatan di sini sudah terjadi kenaikan 1.200 ya. Dari mana itu? Historical cost accounting itu tidak ada holding gain. Nah, holding gains itu datang dari dua sumber. Holding gains itu datang dari sumber oleh karena inventory dijual, tapi holding gain juga timbul dari oleh karena inventory ditahan. Nah, dalam historical cost accounting tidak ada holding gain, ya, ada holding gain. Profitnya 1.200 ini diambil dari comprehensive statement 1.200. Dengan demikian, kapital awal 3.000 tambah profit 1.200 berarti kapital akhirnya adalah 4.200. Sama ya. Tidak ada loss on monetary items ya, karena tidak ada penyesuaian terhadap current purchasing power. Sekarang mari kita konversi ini, adjust ini ke current purchasing power accounting yang menggunakan price index ya, CPI. Inventorinya 1.500 tapi ini perlu di-adjust. Bagaimana adjustnya? Ya, adjustnya 1.500 ini harus dikalikan dengan indeks harga atau price index pada tanggal pelaporan, yaitu tanggal 31 Januari, dan price indexnya itu adalah 130. Ya, disesuaikan terhadap harga beli awalnya itu, atau indeks tanggal pembeliannya itu tanggal 1 Januari. Jadi inventorinya 1.500 dikalikan dengan indeks harga tanggal pelaporan, yaitu 130, dibagi dengan indeks harga pada waktu inventory ini beli, yaitu tanggal 1 Januari. Indeksnya adalah 100. Ya. Jadi di sini itu adalah 1.500 kali 130 per 100. Ya. Kemudian bagaimana dengan cash? Cash on hand ya, tidak ada perubahan, oleh karena ada 2.700 di tangan. Capital used. Capital used ini adalah inventory yang ada ditambah dengan cash on hand, totalnya 4.650. Perhatikan bedanya. Bedanya sekitar 450 itu timbul oleh karena penyesuaian terhadap nilai inventory di tangan berdasarkan indeks harga. Oke, kapital yang tersedia itu bukan 3.000, tapi 3.900. Kenapa? Karena 3.000 ini harus di-adjust terhadap price index. Ya, jadi 3.000 kali price index pada tanggal 31 Januari yaitu 130 dibagi dengan price index pada tanggal 1 Januari yaitu 100 ya. Jadi 3.000 kali 130 per 100 dapatnya 3.900. Nah, dalam current purchasing power accounting itu tidak ada holding gain baik dari penjualan inventory atau inventory yang masih tersisa atau any inventory, itu tidak ada holding gain-nya. Tapi ada profit yang sudah dihitung tadi di comprehensive income. Kita ambil profitnya 1.184. Lalu ada loss on monetary item. Ya, ada loss on monetary item oleh karena ada cash on hand. Ya, ada cash on hand yang ditahan. Nah, cash on hand itu kan timbul oleh karena menjual barang pada tanggal 15 Januari 2.700. Nah, 2.700 dari 15 Januari ke tanggal pelaporan 31 Januari ada perubahan harga. Ya, ada indeksnya dari tanggal 15 Januari itu adalah 112, di tanggal 31 Januari sudah jadi 130. Jadi ada kenaikan harga, kenaikan indeks. Nah, kenaikan ini harus dipakai untuk merubah cash yang diterima 2.700 di tanggal 15 Januari. Jadi 2.700 dikalikan dengan indeks di tanggal 31 Januari yaitu 130 dibagi dengan indeks di tanggal 15 Januari yaitu 112 ya, 112 ya indeksnya. Ya, 112. Lalu dikurangi dengan 2.700 cash yang memang ada. Ya, dikurangi dengan 2.700. Oke. Dengan demikian, ternyata ada kenaikan nilai. Coba ya, saya tunjukkan. Jadi 2.700 ini diterima tanggal 15 Januari, dikalikan dengan 130 bagi 112. Ya. 130 bagi 112 menunjukkan perubahan harga atau perubahan indeks dari tanggal 15 Januari ke tanggal 31 Januari.
Dengan demikian, di 31 Januari 2700 itu sebenarnya nilai purchasing power-nya itu adalah 3.134. Tapi barang yang ada itu kan uang yang ada kan itu sebenarnya 2.700. Dengan demikian ada kenaikan nilai-nilai sebesar 434. Ya, jadi ada kenaikan purchasing power sebanyak 434. Inilah kenaikannya, ya. Oke. Nah, dengan demikian modal akhir perusahaan ya adalah setelah disesuaikan dengan purchasing power, sesuaikan dengan monetary loss on monetary item adalah kapital awal 3.900 ditambah dengan profit 1.184 dikurangi dengan loss on monetary item jadi 4.650. Kenapa ini loss? Oleh karena terjadi kenaikan oleh karena ada inflasi. Kita megang 2.700 dengan purchasing power 112, kita pegang terus sampai 31 Januari, terjadi kenaikan harga. Berarti 2.700 ini tidak punya daya beli yang sama dengan, jadi 2.700 yang kita pegang di 31 Januari, tidak punya daya beli yang sama dengan 15 Januari. Karena harga-harga udah naik. Ya. Jadi ada sebenarnya loss of purchasing power. Ada kehilangan daya beli. Ya. Kehilangan daya belinya adalah sebanyak 434. Jadi sekarang profitnya, modalnya sekarang nilainya 4.650. Modal awal tambah profit dikurangi dengan kehilangannya daya beli oleh karena memegang uang 2.750. Jadi modal akhirnya adalah 4.650. Jadi ini berdasarkan current purchasing power. Nah sekarang menggunakan replacement cost accounting, ya inventory awal itu adalah 1.500, tapi ya kita tidak pakai inventory awal, kita gunakan replacement cost. Ya kita gunakan replacement cost. Jadi penyesuaiannya adalah begini, ya C19 ini adalah harga replacement cost ya. Replacement cost pada tanggal 31 Januari. Kenapa 31 Januari? Karena tanggal 31 Januari adalah tanggal pelaporannya. Kita sementara melaporkan inventory di tanggal 31 Januari. Jadi harganya 700 ya. Harganya 700 dikalikan dengan inventory yang tersisa itu ada berapa? 3. Karena awalnya beli 6, jual 3 berarti tersisa 3 ya. Tersisa 3. Jadi 700 kali 3 dapatnya 2.000. Oh, where is that? Ya. 2.100 ya. Oleh karena 700 kali 3. Jadi ini adalah inventory-nya. 3 unit yang tersisa dikalikan dengan replacement cost-nya 700. Cash on hand 2.700 itu sama. Capital use itu adalah inventory yang ada berdasarkan replacement cost ditambah dengan cash on hand. Jadi kapital yang ada 4.800, kapital awal 3.000. Nah, sekarang dengan replacement cost accounting itu ada holding gain. Dan holding gain itu dua sumbernya. Inventory yang sudah dijual dan holding gain inventory yang masih di tangan. Inventory yang sudah dijual itu dijualnya tanggal 15. Berarti holding gain-nya itu dari tanggal 1 Januari ke tanggal 15. Ya, 1 Januari ke tanggal 1 Januari ke tanggal 15 Januari. Nah, bagaimana menghitung holding gain-nya di sini? Yaitu C12 ini adalah harga atau unit yang dijual, yaitu 3 unit. Ya, 3 unit dikalikan dengan C18 itu replacement cost-nya pada tanggal penjualan. Ya, jadi 3 unit yang dijual kali dengan replacement cost tanggal penjualan dikurangi dengan 3 unit yang dijual dikalikan dengan D11 itu adalah harga beli. Ya, harga beli. Jadi ini adalah holding gain dari penjualan inventory. Inventory-nya dibeli tanggal 1 Januari, jadi 3 unit yang dijual, yang dibeli tanggal 31 Januari, kalikan dengan harga beli 500, lalu
3 unit yang dijual tersebut dikalikan dengan replacement cost pada tanggal dijual, yaitu replacement cost-nya adalah 610 ya. Jadi 610 kali 3 kurang ya 500 kali 3. Dapatnya holding gain from sale of inventory 330. Di sini bilangnya from inventory consume. Ini masalah istilah saja ya. Jadi holding gain from sale of inventory adalah 330. Bagaimana dengan holding gain from inventory on hand? Jangan lupa 3 dijual, tapi 3 masih tetap ada. 3 itu dibeli tanggal 1 Januari dan masih dipertahankan sampai tanggal 31 Januari. Jadi kita perlu lihat replacement cost, perbedaan replacement cost pada tanggal pembukuan ini, yaitu 31 Januari, dikurangi dengan harga barang pada harga inventory itu pada waktu dibeli. Ya, jadi 3 dikalikan replacement cost-nya tanggal pembukuan yaitu 700 dikurangi dengan 3 unit yang masih ada di tangan dikalikan dengan harga beli yaitu 500. Sini jadi 3 unit kali replacement cost 700 berarti 2100 dan dikurangi dari 3 unit yang masih dalam inventory kali 500 harga belinya aslinya pada tanggal 1 Januari. Jadi ada perubahan, ada holding gain dari inventory, ya holding inventory karena inventory-nya masih ditahan ya sebanyak berapa ini 600 ya. Oke, dengan demikian kita bisa menghitung profitnya. Dengan demikian kita bisa menghitung profitnya. Profitnya ini diambil dari comprehensive income statement yaitu 870 dan kita bisa dari sini menghitung ending capitalnya. Ending capitalnya itu adalah kapital awal 3.000 ditambah inventory holding gain from inventory sold 330 ditambah dengan holding gain from inventory on hand 600 ditambah dengan profit 870 jadi dapatnya ending inventory 4.800. Ending capital 4.800. Sekarang kita lihat penyesuaian terhadap net realizable value. Inventory di akhir bulan 31 Januari ada 3 unit dikalikan dengan net realizable value-nya yaitu 900 ya. 3 kali 900 2.700, cash on hand itu 2.700 yaitu waktu dijual tanggal 15 Januari 3 unit kali 900 jadi 2.700. Capital yang terpakai itu adalah inventory dan cash on hand yang ada di total 5.400. Kapital awal adalah 3.000 ya. Tidak ada holding gain dengan menggunakan net realizable value. Ditambah profit 2.400 di sini ya. 2.400. Jadi tidak ada loss on monetary item. Jadi ending capitalnya adalah 5.400. 3.000 tambah 24. Nilai ini harus sama dengan nilai capital used. Kalau berbeda berarti ada terjadi kesalahan perhitungan. Oke, itu aplikasi penggunaan 3 pendekatan price level accounting dalam adjustment. Ini adalah contoh sederhana, tetapi konsepnya saya kira sudah cukup tergambarkan. Kebetulan sini tidak ada fixed cost. Kalau ada fixed cost ya Anda harus masukkan adjust fixed cost-nya. Kalau ada fixed cost berarti di sini ada depreciation di sini ya. Di sini nanti ada depreciation expense. Tapi karena tidak ada fixed asset dalam contoh ini jadi tidak. Tapi prinsipnya sama ya, prinsipnya sama. Oke, sedikit keterangan-keterangan untuk mendampingi apa yang sudah dipresentasikan tadi. Ada konsep yang namanya operating capital maintenance. Jadi dalam accounting semua bisnis itu harus going concern. Untuk sebuah bisnis bisa going concern, maka operating capacity-nya itu harus bisa dipertahankan. Dengan kata lain, modalnya itu harus bisa dipertahankan atau bisa ditambah. Bahayanya adalah kalau terjadi penggerusan modal, ya penggerusan modal sehingga capital maintenance-nya itu nggak jalan. Nah, disinilah
penggunaan price level accounting adjustment dilakukan agar supaya kapital itu bisa tetap di-maintain, ya, agar kapital bisa tetap di-maintain. Oke. Dengan demikian profit itu, ya, dengan demikian profit itu adalah dengan menggunakan capital maintenance concept, profit itu hanyalah merupakan residu atau sisa setelah peningkatan harga pokok setelah disesuaikan dengan peningkatan harga. Ya, jadi harga pokok kalau dipakai historical cost itu belum cukup oleh karena yang akan terjadi profit akan terjadi terlalu besar sehingga pendistribusian dalam bentuk dividen itu akan berlebihan dan menggerus modal pada purchasing power, ya, menggunakan purchasing power. Daya beli modal itu menurun malah, ya. Jadi yang perlu dilakukan adalah cost of sales itu atau harga pokok itu perlu disesuaikan dengan perubahan nilai pasar agar supaya profit yang tersedia untuk dibagikan itu, ya, telah disesuaikan dengan modal yang ditahan, supaya modal yang ditahan itu dari segi daya beli tetap sama dengan daya beli modal awal ataupun lebih tinggi lagi. Nah, untuk bisa lakukan itu, 2 adjustment dilakukan di sini. Only 2 adjustments are involved. 1, additional replacement cost inventory consume. Nah, ini yang kita lakukan tadi. Dan holding gain on closing inventory. Jadi kalau saya tunjukkan ini, kita lakukan di sini, ya, adjustment-nya. Holding gains on closing inventory dan replacement cost of inventory consume. Ya, jadi inventory consume dan holding gain from holding inventory. Jadi dua adjustment ini memungkinkan agar supaya modal yang ditahan itu purchasing power-nya itu tidak kurang dari atau disesuaikan supaya tidak terjadi kerugian purchasing power. Saya kira itu yang bisa saya share tentang adjustment tadi. Nanti saya akan coba bikin video lagi tentang perbandingan keempat model itu dari segi profit dan dari segi pembagiannya kepada shareholder. Saya nanti akan bikin video tentang kritik terhadap masing-masing model atau evaluasi terhadap masing-masing model, kelebihannya, ya, dan kekurangannya, tapi itu nanti akan dilakukan di video lain. Oke, sampai di sini dulu. Saya kira sudah cukup untuk memperluas wawasan Anda tentang accounting for price level. Nanti kritiknya, evaluasinya saya akan bikin video lanjutan. Terima kasih.